Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat tahun baru adik-adik. Wah, gak terasa ya Kak, sekarang kita ada di tahun berapa ya? Tahun berapa Kak? 2022 bukan? Wah, kita sudah ada di tahun 2022. Gak terasa ya, tapi kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 sampai hari ini. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita mau sama-sama datang. Kita mau ngucap syukur sama Tuhan. Nah, Tuhan sudah melangkah bersama kita di tahun yang lalu dan masuk tahun yang baru. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk datang lebih dekat sama Tuhan. Yuk ambil sikap yang baik sama-sama. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama-sama sama Tuhan hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Monik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, buat hari ini. Di tahun yang baru, kami bersyukur, Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu untuk menyanyikan pujian kami, ucapan syukur kami, tanda kami mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siapkan hidup kami, kami bawa yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sayang sama Tuhan, siapkan hatinya, siapkan hidupnya, kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship
all of my heart. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Katakan I worship you. I worship. Angkat tangannya dua-dua sama Tuhan. Jesus, Jesus, we love you. With all of my heart. with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Katakan my heart. My heart longs to worship you. My soul. My soul longs to see you, Jesus. You alone. The King of my You are the most high. my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. You're the most high, my God. Angkat tangannya dua-dua. Katakan I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Adik-adik saja katakan I worship you. We worship you, O Lord. Jesus, I worship you With all of my heart with all of my heart. and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit, Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit
sama-sama undang Tuhan Yesus hari ini masuk dalam hati kita. Nyatakan ucapan syukurmu, rasa terima kasihmu sama Tuhan. Sepanjang tahun 2021 adik-adik udah lewati dengan pertolongan Tuhan. Ayo papa mama yang ada di rumah-rumah, kakak, adik, om, tante, ayo kita sama-sama nyembah Tuhan hari ini. Kamu rindu gak ada adik-adik yang diam? Hari ini sama-sama ucapkan rasa syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama mari kita berbahasa roh. Kirala rabaya shekela rabaya sandara rabala 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 shandara rabaya shekela rabaya rabala 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 shandara rabaya shekela rabaya sandara rabala 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 rabala. Tuhan mari penuhi setiap adik-adik, setiap papa mama di rumah-rumah ya dengan roh-Mu ya Tuhan. Shandara rabaya shekela hari ini kami rindu untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama adik-adik. Sama-sama katakan, I worship you. I worship you. Kami rindu untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Dengan kekuatan kami. I love you. I love to worship you. I worship you. Kau teramat sangat baik buat setiap kami. Jesus, I worship you. With all of my heart. With all of my heart. And all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship. Terima kasih Tuhan. Jesus, I worship.
naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan, naikkan penyembahanmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia buat setiap kami. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dari hati kami keluar ucapan syukur ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur sama Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Kamu nih mau dengar adik-adik saja, katakan ku mau selalu bersyukur. Ini setiap anak-anakmu yang kau kasihi ya. Setiap kakak-kakak, papa dan mama datang hari ini membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Wah, kamu nih mau lihat dulu wajah-wajah yang bersuka cita. Coba kakak-kakaknya udah bersuka cita belum ini? Oh, sudah. Tahun yang baru lebih semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangannya. Goyangkan dulu badannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku.
mana Kak L? L. Terus setelah L apa lagi ya? Oh. Oh, oh. Setelah O? B. Setelah V? I. Yes, kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap? Coba tepuk tangannya dulu. I say L. I say L-O. Pintar. L-O-V-E. L-O-V-E. Lagi-lagi. I say L. I say L-O. Wah, keren. L-O-V-E. L-O-V-E. Everybody. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody Sekali lagi everybody. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Everybody needs a love. Kasih tepuk tangan yang kenceng buat Tuhan Yesus. Yuk kita nari sama-sama. Siapin tangannya ya, goyangin badannya. Siap-siap ya, kita pakai gerakannya sama-sama. Cuy 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 udang dang. Shalala. Cuy cuy. Cuy cuy udang dang. Karena Tuhan, Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. sekali lagi katakan cuy cuy. Cuy 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 udang dang. Shalala. Yes. Cuy udang dang. Shalala. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Kamu nih mau lihat adik-adik saja ya. Cuy cuy. Yes. Pakai gerakannya ya. Lagi. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta karena Tuhan. cinta saya, cinta kamu, cinta Sekali lagi kamu nih mau dengar adik-adik saja. Katakan cuy cuy. cuy 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 udang. Yes. Lagi. Karena Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan. Cinta saya, cinta kamu, cinta Karena Tuhan. cinta saya, cinta kamu, Sekali lagi karena Tuhan. cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, Katakan percayalah. percaya, Sekali lagi percayalah. Yes. Yang tahu Tuhan Yesus yang ajaib, coba jempolnya mana? Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku.
habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus Kau Allah yang ajaib Tuhan. Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan, supaya Pak Jokowi bisa memimpin kita, biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama ambil sikap yang manis. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama dengar firman Tuhan. Mari undang Roh Kudus, mari siapkan hatimu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan terima kasih. Terima
Selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja, tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk kita cari tahu ya.
Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, "Hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini?" Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah. Isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak. Tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki. Itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan? Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih. Tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur. Berantakan. Dua, gak mau diatur. So tahu. Tiga, enggak bisa diatur. Mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya. Ting. Pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusut. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah, tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana, Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging.
Maksudnya apa Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju deh. Kalau enggak, kamu bisa kebayang gak? Kalau daging gak ada kulitnya perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu. Yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Tideng, apakah itu? Yes! Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Cat, helm. Cat. Baju jira. Cat. Kasut. Cat. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling. Seperti janjinya, Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa. Kan tadi kakak bilang. The year of new paradigm. Paradigma yang baru. Yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya.
kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus, prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya, taruh di kepala kamu, Dek, pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun. Dalam nama Yesus, terima. Cara pikir yang baru, turun. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu. Berkat atas rumah tanggamu. Turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.